الحمد لله العلي الحكيم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأنزل سكينة على قلوب المؤمنين المتمسكين بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته في كل وقت وحين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahumullah, lagi dan lagi tiada kata yang pantas yang patut kita ucapkan di kesempatan siang hari ini melainkan kalimat syukur. Marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kesempatan, kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya yang terbesar adalah nikmatul iman dan Islam yang telah diberikan kepada setiap hamba-hambanya, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita menuju Masjid Jami'an Imran yang mulia ini dalam rangka memenuhi salah satu undangan dari Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Harapan kita rangkaian aktivitas ibadah-ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnahnya, infak kita, sedekah kita semua, termasuk sholat Jumat yang akan kita laksanakan di kesempatan siang hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak henti-hentinya semoga senantiasa tetap terlimpah tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi akhirus zaman, penutup dari para nabi sekaligus penyempurna daripada ajaran nabi-nabi terdahulu, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Harapan kita selaku umat yang mudah-mudahan senantiasa mencintai dan mencintainya, dan kita akan mendapatkan syafaatul uzma fid dunya, fil qubur, fil akhirah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, harta yang kita miliki yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan ujian dan titipan buat kita. Apakah kita bersikap baik terhadap itu, terhadap harta itu, ataukah justru malah sebaliknya? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, innama amwalakum wa auladukum fitnatun wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Takatsur ayat 15. Sebagian dari manusia di kalangan kita, banyak orang yang membelanjakan hartanya kepada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang demikian ini orang-orang yang sudah tertipu, orang-orang yang tidak sadar, yang bukan dengan harta tersebut dia tambah dekat kepada Allah, akan tetapi dengan harta tersebut
dia sebaliknya telah jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan harta sebagai bencana bagi dirinya dan bagi keluarganya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang sudah membelanjakan hartanya di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh jalan yang Allah ridhoi sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaan demi keutamaan orang yang menyedekahkan sebagian hartanya adalah yang pertama, sedekah adalah bentuk ketundukan dan ketaatan kita, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang kedua, seorang mukmin akan berada dalam naungan melalui sedekahnya kelak pada hari kiamat nanti. Dan yang ketiga, sedekah itu akan menghindarkan musibah, mara bahaya di tengah-tengah diri kita, keluarga kita, bahkan masyarakat kita. Bahkan dengan sedekah kita bisa terhindar dari kematian yang buruk alias su'ul khotimah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan, sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, inna shadaqata la tudfi'ur rabbi an mitati su'. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Rabb dan menghindarkan dirinya dari kematian yang buruk. Dan Nabi SAW seketika itu pernah berjumpa dengan malaikat Jibril alaihi salam yang memberikan nasihat kepada Nabi SAW. Dan hakikatnya nasihat ini bukan buat Rasul, akan tetapi hakikatnya buat kita selaku umatnya. Apa nasihatnya? Yang pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad ismasita fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, hiduplah semaumu. Engkau mau sedekah silakan. Engkau banyak harta akan tetapi tidak mau sedekah juga silakan. Engkau mau taat silakan, engkau mau durhaka kepada Allah juga silakan. Fa innaka mayyitun, tetapi ingat, perlu dicatat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati, engkau akan menjadi mayit. Artinya apa para hadirin jamaah sekalian? Kematian itu tidak disangka-sangka datangnya, tidak diduga-duga. Jadi kematian itu apabila sudah datang menghampiri kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi hadirin jamaah sekalian. Jangankan kita berbuat, berpikir saja kita tidak mampu. Karena apa? Karena roh sudah meninggalkan sang badan. Jadi diharapkan dengan mengingat kematian, sudah sepantasnya kita sebagai seorang mukmin yang sejati, mari persiapkan diri kita untuk menghadapi datangnya kematian dengan berbagai amal yang baik, yang bagus, amaliyah yang insya Allah akan menolong kita di alam kubur nanti. Dapat kita pergunakan harta yang kita miliki, kita belanjakan di jalan Allah. Karena pada hakikatnya semua apa yang ada di diri kita bukan punya siapa-siapa, punya Allah. Semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan dengan mengingat kematian sudah seharusnya kita renggangkan genggaman tangan kita agar tidak ambisi kepada namanya dunia. Dengan mengingat kematian sudah seharusnya kita pendekkan angan-angan cita-cita kita untuk menguasai dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna zaral akhirata hiyal hayaun law kanu ya'lamun." Dan tidaklah
Dunia ini adalah sesungguhnya tempat senda gurau dan main-main saja. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah negeri tempat abadi, tempat kita kembali selama-lamanya jika kita mengetahuinya. Itu nasihat yang pertama yang diberikan oleh malaikat Jibril. Lalu nasihat yang kedua yang diberikan malaikat Jibril kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Wa bimasita fa innaka mufariquhu. Jadi cintailah apa yang engkau suka, apa yang engkau cintai. Tetapi ingat, jangan berlebihan. Karena segala sesuatu yang kita cintai di alam dunia ini pasti akan berpisah dengan kita. Engkau mau mencintai harta silahkan, mencintai anak istri, kedudukan dan lain sebagainya silahkan. Akan tetapi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu harus menjadi kecintaan kita yang pertama dibandingkan cinta-cinta kita dengan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Dikala kita lupa, durhaka, maksiat kepada Allah, Allah selalu menunggu kita agar kita kembali ke jalan Allah, jalan yang benar, jalan yang Allah ridho. Terkadang kita sendiri yang lalai, jauh daripada Allah. Kita terlalu ambisi mengejar dengan namanya dunia. Dunia kita tidak dapatkan, akhirnya sholat kita yang berantakan. Lalu yang terakhir, nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Wa'mal nasita fa innaka masyubi. Jadi berbuatlah amal, berbuatlah apa yang engkau suka, tetapi ingat, segala bentuk perbuatanmu itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun perbuatanmu yang engkau tanam di alam dunia ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk, sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para hadirin jamaah Jumat sekalian, sebelum kita melangkahkan kaki keluar dari rumah kita, kita pikirkan, kita renungkan agar kita tidak menyesal nanti segala tindak tanduk kita yang kita perbuat. Jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti ketika kita pulang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Amaliyah kita baik di hadapan Allah, hubungan kita baik kepada Allah, ibadah kita baik kepada Allah, tetapi amaliyah perbuatan kita kepada sesama hablum minannasnya kita jelek. Jangan sampai berat sebelah kita menghadap kehadiran Allah, kelihatannya kita baik semua amalnya, akan tetapi ketika kita dihisab di hadapan Allah, kita menjadi orang-orang yang rugi, bahkan orang-orang yang bangkrut. Karena apa? Karena seluruh amaliyah kita tidak bisa menutupi segala perbuatan-perbuatan kita kepada kanan kiri tetangga kita dan kawan-kawan kita yang telah kita zalimi, yang telah kita hakimi, yang telah kita ambil hak-haknya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bangkrut, bahkan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, segala kecil perbuatan apapun akan dibalas oleh Allah. Kita pulang setelah sholat dari Jumat dari sini, kita menghindarkan barang yang berbahaya tengah jalan, itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah, dan bisa jadi itu yang mengundang rahmat Allah yang bisa menyebabkan kita memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan hal itu dalam Al-Quranul Karim surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8.
wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan amal perbuatan yang bagus, yang baik meskipun sekecil zarah, maka niscaya orang tersebut akan memetik hasilnya, akan menuai hasilnya. Dan barang siapa yang melakukan amal kejelekan meskipun sekecil zarah pun ia akan menuai balasannya. Oleh karenanya para hadirin, ingat, kemuliaan seorang hamba itu terletak bukan seberapa banyak ia banyak harta, seberapa besar dia punya kedudukan ataupun pangkat, akan tetapi kemuliaan seorang hamba itu terletak seberapa dekat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, meridhoi kita kepada jalan yang Allah ridhoi, dan menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa hanya berserah, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita digolongkan orang-orang yang senantiasa pandai bersedekah dan membelanjakan harta di jalan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.